Afwan, saya ingin bertanya mengenai takbir perpindahan. Bagaimana, apakah takbir perpindahan yang dilakukan seorang imam itu mewakili makmum atau makmum juga harus melakukan takbir perpindahan? Bagaimana seandainya kita sebagai makmum terburu-buru sehingga lupa melakukan takbir perpindahan, apakah itu membatalkan sholat kita atau tidak? Tentang takbir perpindahan. Takbir itu dalam sholat ada 3. 1 rukun sholat, 2 kewajiban sholat, 3 sunnah sholat. Yang rukun itu 1, namanya takbiratul ihram. Itu takbir pertama kalau orang mulai sholat. Awal kali mulai sholat apa kita baca? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu takbir namanya, takbiratul ihram. Dan itu tidak syah sholat kecuali takbiratul ihram. Sama kalau dia masbuk. Masbuk kalau dia masuk sholat ikut imam, takbir yang pertama adalah takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Jelas ya? Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua namanya takbir perpindahan. Kita sudah masuk dalam sholat baca Al-Fatihah, dari berdiri ke ruku, dari ruku i'tidal, dari i'tidal sujud, sujud duduk antar 2 sujud, duduk antar 2 sujud, sujud lagi, dari sujud berdiri. Itu semuanya takbir ya, kecuali i'tidal itu diberi khususan bacaan, bukan Allahu Akbar yang dibaca, tapi dibaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Jelas sampai sini? Baik, takbir perpindahan itu hukumnya wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia bertakbir, maka hendaknya kalian semua bertakbir. Ikut bertakbir. Jadi itu hukumnya wajib. Yang ketiga, takbir hukumnya sunnah. Kapan itu hukumnya sunnah? Ini untuk masbuk. Orang yang masbuk. Kalau dia masbuk, tadi kewajibannya apa kalau dia masbuk? Pertama apa? Takbiratul ihram dulu. Harus dia buka takbiratul ihram pembukaan sholat. Jadi dapati imam misalnya sedang ruku, dia masuk. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, untuk mulai masuk sholatnya. Setelah itu dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, untuk mengikuti apa? Rukuknya imam. Takbir yang kedua ini mengikuti rukuknya imam, itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ya misalnya sudah mau berdiri dari ruku, dia cukup takbiratul ihram saja, ikut ruku, tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Baik, sekarang saya terangkan hukum. Kalau meninggalkan rukun, itu batal sholatnya. Tadi rukun itu apa tadi? Takbiratul ihram. Jadi kalau dia tidak takbiratul ihram, batal sholatnya. Baik. Yang kedua, kalau dia tidak takbiratul intiqal, kalau dia sengaja, maka itu batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa atau tidak sengaja, maka itu cuma ditutup, ditambal dengan sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi. Baik. Kalau yang sunnah tadi itu tidak dilakukan, tidak apa-apa, tidak berpengaruh pada sholatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian perlu saya ingatkan di sini, dan ini dari kesalahan yang banyak terjadi, imam dan makmum dalam masalah takbir. Takbir itu bersama dengan kegiatan sholatnya. Ya kalau dia ruku, misalnya mau ruku, dari berdiri mau ruku, jangan dia takbir dulu, Allahu Akbar, baru dia ruku. Jelas ya? So kalau dia takbir dulu Allahu Akbar, itu artinya takbir berdiri, bukan untuk ruku. Jangan dia sudah ruku begini, sudah posisi ruku, baru dia takbir Allahu Akbar. Itu juga keliru. Tapi dia takbir antara mau turun sampai rukunya, di situ posisi takbirnya. Jelas ya? Dia sudah mulai turun Allahu Akbar, itu baru benar dia takbir. Sebab takbir itu bersama dengan rukunnya. Bersama dengan rukunnya. Nah, ini perlu dipahami ya. Karena ada yang keliru memahami. Ini akibat baca buku sendirian. Ya. Dia baca sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan Nabi kadang bertakbir sebelum dan setelah
Itu keliru memahami ya. Ya di situ bahasa Sunda setelah maksudnya di awal dan di akhirnya. Begitu maksudnya. Jadi kalau seorang sudah dimulai di awal dia ruku misalnya, dia takbir Allah Akbar, itu sebelum namanya, artinya di awalnya. Setelah itu artinya di akhirnya. Ya jangan dikeluarkan dari gerakan. Jangan dikeluarkan dari apa? Dari gerakan. Baik.